wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Sri Supitra Mdania dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas 19B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peperangan Aceh terdahulu. Nah, seperti yang kita ketahui, peperangan ini disebut juga peperangan terlama dan termahal. Nah, di sini saya menyediakan PowerPoint dan video ilustrasi singkatnya. Dan bagaimana ceritanya? Jangan kemana-mana, tonton sampai selesai video ini. Don't skip, oke? Baiklah teman-teman, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Nah, seperti yang kita ketahui, wilayah Aceh penduduknya adalah salah satu yang sangat menjunjung tinggi martabatnya dan pantang untuk terhina. Bahkan bagi mereka terkadang kehormatan dan harga diri bangsa lebih penting daripada nyawa. Dan semangat rakyat Aceh inilah yang membuat penjajah Belanda sangat kelelahan dalam melawannya, karena penjajahan yang dilakukan Belanda pada Aceh merupakan salah satu peperangan yang sangat mahal dan lama, di mana peperangan ini sangat memakan banyak jiwa, karena peperangan yang terjadi ini sekitar sampai ratusan tahun, sampai Belanda ini lelah dengan peperangan tersebut. Jadi bisa terbilang Aceh ini memang sangat kuat, di mana mereka ini mempunyai semangat juang yang sangat tinggi untuk membela negara mereka, membela wilayah mereka, mempertahankan segala yang mereka punya dengan jiwa dan raga, sampai mereka pun rela menanggung nyawa mereka di peperangan tersebut. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai latar belakang terjadinya perang Aceh. Nah, Aceh ini memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pusat perdagangan. Nah, Aceh juga banyak menghasilkan lada dan tambang serta hasil hutan. Nah, kemudian oleh karena itu Belanda berambisi untuk mendudukinya. Sebaliknya, orang-orang Aceh tetap ingin mempertahankan kedaulatannya sampai dengan tahun 1871. Aceh ini masih mempunyai kebebasan sebagai kerajaan yang merdeka. Nah, situasi ini mulai berubah dengan adanya Traktat Sumatera yang ditandatangani Inggris dengan Belanda pada tanggal 2 November 1871. Nah, isi dari Traktat Sumatera 1871 ini adalah pemberian kebebasan bagi Belanda untuk memperluas daerah kekuasaannya di Sumatera. Nah, termasuk Aceh. Dengan demikian, Traktat Sumatera 1871 ini jelas merupakan ancaman bagi Aceh. Nah, karena itu Aceh berusaha untuk memperkuat diri, yakni mengadakan hubungan dengan Turki, konsul Italia, bahkan dengan konsul Amerika Serikat di Singapura. Tindakan Aceh ini sangat mengkhawatirkan pihak Belanda, karena Belanda tidak ingin adanya campur tangan dari luar. Nah, Belanda ini memberikan ultimatum, namun Aceh tidak menghiraukannya. Nah, selanjutnya pada tanggal 26 Maret 1873 Belanda memaklumkan perang kepada Aceh. Sini saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya mengenai penyebab perang Aceh. Penyebab perang Aceh ini terdapat dua sebab. Yang pertama yaitu sebab umum, dan yang kedua yaitu sebab khusus. Nah, yang pertama ini sebab umum terjadinya perang Aceh. Yang pertama yaitu Belanda menduduki Siak dan membuat perjanjian Siak pada tahun 1858, di
mana Sultan Ismail harus menyerahkan Delhi, Langkat, Asahan, dan Serdang. Dan yang kedua, berakhirnya Perjanjian London 1824, di mana perjanjian itu merupakan batas antara kekuasaan dari Belanda dan Inggris. Dan yang ketiga, dibukanya terusan Suez oleh Ferdinand de Lesseps yang berakibat menjadi penting perairan di lautan Aceh. Dan yang keempat yaitu adanya Perjanjian Sumatera pada tahun 1871, di mana perjanjian itu berisi hak keleluasaan dan kedaulatan Belanda mengambil tindakan di Aceh yang membuat Belanda menjadi semena-mena. Untuk yang kedua yaitu sebab khusus terjadinya Perang Aceh. Begitu ambisinya Belanda ingin menguasai Aceh, Belanda langsung menuntut bahwa Aceh harus tunduk terhadap Belanda. Tuntutan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Sultan Mahmud Syah. Sultan Aceh tersebut menolak semua tuntutan perintah Belanda. Sampai akhirnya tanggal 26 Maret 1873 Belanda mendeklarasikan perang terhadap Aceh akibat dari penolakan tersebut. Nah, kemudian yaitu proses Perang Aceh. Proses Perang Aceh ini terbagi menjadi 4, yang yaitu untuk yang pertama, Perang Aceh yang pertama itu sebelum terjadinya peperangan, Aceh telah melakukan persiapan sekitar 3.000 orang dipersiapkan di sepanjang pantai dan sekitar 4.000 orang pasukan disiapkan di lingkungan istana. Kemudian Perang Aceh yang kedua. Nah, pada akhir tahun 1873 Belanda mengirimkan ekspedisi militernya lagi secara besar-besaran di bawah pimpinan Letnan Jenderal J. Van Swieten dengan kekuatan 8.000 orang tentara. Pertempuran seru berkobar lagi pada awal tahun 1874 yang akhirnya Belanda berhasil menduduki istana kesultanan. Nah, kemudian Sultan beserta para tokoh pejuang yang lain meninggalkan istana dan terus melakukan perlawanan di luar kota. Kemudian pada tanggal 20 Januari 1874, Sultan Mahmud Syah meninggal, kemudian digantikan oleh putranya yakni Muhammad Daud Syah. Nah, sementara itu ketika utusan Aceh yang dikirim ke Turki yaitu Habib Abdurrahman tiba kembali di Aceh tahun 1879, maka kegiatan penyerangan ke pos-pos Belanda diperhebat atau diperkuat. Jadi kemudian Habib Abdurrahman bersama Tengku Ciditiro dan Imam Lembata mengatur taktik penyerangan guna mengacaukan dan memperlemah pos-pos Belanda. Nah, menyadari betapa sulitnya mematahkan perlawanan rakyat Aceh, pihak Belanda tersebut berusaha mengetahui rahasia kekuatan Aceh, terutama yang menyangkut kehidupan sosial budayanya. Oleh karena itu, pemerintah Belanda mengirim Dr. Snoeck-Hartranch, seorang ahli tentang Islam, untuk meneliti soal sosial budaya masyarakat Aceh dengan menyamar sebagai seorang ulama dengan nama Abdul Ghaffar. Ia berhasil masuk Aceh. Nah, kemudian setelah ia meneliti mengenai sosial dan budayanya Aceh, hasil penelitiannya ini dibuktikan dengan judul The Acehers atau Orang Aceh. Dari hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa Sultan tidak mempunyai kekuatan tanpa persetujuan para kepala di bawahnya, dan ulama mempunyai pengaruh yang sangat besar di kalangan rakyat. Dengan demikian, langkah yang ditempuh oleh Belanda ialah melakukan politik divide et impera atau memecah belah dan menguasai. Nah, cara yang ditempuh kaum ulama yang melawan harus dihadapi dengan kekerasan senjata. Kaum bangsawan dan keluarganya diberi kesempatan untuk masuk korps pamong praja di lingkungan pemerintahan kolonial. Untuk
Perang Ketiga di Aceh, Belanda mulai memikat hati para bangsawan Aceh untuk memihak kepada Belanda. Pada bulan Agustus 1893, Teku Umar menyatakan tunduk kepada pemerintah Belanda dan kemudian diangkat menjadi Panglima Militer Belanda. Tengku Umar pun memimpin 250 orang pasukan dengan persenjataan lengkap, namun kemudian bersekutu dengan Panglima Polim menghantam Belanda. Tentara Belanda ini di bawah pimpinan J.B. van Houts berhasil memukul perlawanan Teku Umar dan Panglima Polim. Teku Umar menyingkir ke Aceh Barat dan Panglima Polim menyingkir ke Aceh Timur. Dalam pertempuran di Meulabo pada tanggal 11 Februari 1899, Teku Umar gugur. Sementara itu, Panglima Polim dan Sultan Muhammad Daud Shah masih melakukan perlawanan di Aceh Timur. Belanda kemudian berusaha melakukan penangkapan. Kemudian pada tanggal 6 September 1903, Panglima Polim beserta 150 orang prajuritnya menyerah setelah Belanda melakukan penangkapan terhadap keluarganya. Nah, hal yang sama juga dilakukan terhadap Sultan Muhammad Daud Shah. Pada tahun 1904, Sultan Aceh dipaksa untuk menandatangani plakat pendek yang isinya yaitu yang pertama, Aceh mengakui kedaulatan Belanda atas daerahnya. Kemudian yang kedua, Aceh tidak diperbolehkan berhubungan dengan bangsa lain selain dengan Belanda. Yang ketiga, Aceh menaati perintah dan peraturan yang dibuat oleh Belanda. Nah, dengan ini berarti sejak 1904 Aceh telah berada di bawah kekuasaan pemerintahan Belanda. Nah, untuk perang yang keempat, perjuangan rakyat Aceh diteruskan oleh Cut Nyak Dien dan Cut Mutia. Nah, peperangan terus dilakukan hingga akhirnya Cut Nyak Dien tertangkap, diasingkan ke Sumedang. Nah, Cut Nyak Dien ini pun wafat pada tanggal 6 November 1908 di Sumedang. Sedangkan Cut Mutia sendiri gugur dalam pertempuran di hutan Pasai pada tanggal 24 Oktober 1913. Kemudian Sultan Muhammad Daud Shah pun menandatangani surat perjanjian Plakat Pudele atau Koret Vlakkelring yang artinya Kesultanan Aceh tunduk terhadap pemerintahan Belanda. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai bagaimana sih taktik yang dilakukan oleh Belanda dalam menghadapi Aceh. Nah, yang pertama yaitu taktik perang gerilya Aceh ditiru oleh Van Houts, di mana dibentuk pasukan Marechaussee yang dipimpin oleh Hans Christoffel dengan pasukan koloni macan yang telah mampu dan menguasai pegunungan-pegunungan, hutan-hutan rimba raya Aceh untuk mencari dan mengejar gerilyawan Aceh. Nah, kemudian taktik berikutnya yang dilakukan Belanda ialah dengan cara penculikan anggota keluarga gerilyawan Aceh. Misalnya Christoffel menculik Permaisuri Sultan dan Tengku Putra pada tahun 1902. Kemudian Van der Meten menawan putra Sultan Tuanku Ibrahim. Akibatnya Sultan menyerah pada tanggal 5 Januari 1902 ke Sigri dan berdamai. Kemudian Van der Meten dengan diam-diam menyergap Tangsel kembali. Panglima Polim dapat meloloskan diri, tetapi sebagai gantinya ditangkap putra Panglima Polim, Cut Pok Rade, saudara perempuannya dan beberapa keluarga terdekatnya. Akibatnya Panglima Polim ini meletakkan senjata dan menyerah ke Lok Samawe pada Desember 1903. Nah, setelah Panglima Polim menyerah, banyak penghulu-penghulu rakyat yang menyerah mengikuti jejak Panglima Polim. Nah, kemudian taktik yang terakhir yaitu pembersihan dengan cara membunuh rakyat Aceh yang dilakukan di bawah pimpinan Godfried Conrad Ernst van Dalen yang menggantikan Van Houts, seperti pembunuhan di Kutare pada tanggal 14 Juni 1904, di mana 2.922 orang
perempuan. Nah, taktik terakhir menangkap Cut Nyak-dien, istri Teku Umar, yang masih melakukan perlawanan secara gerilya, di mana akhirnya Cut Nyak-dien ini ditangkap dan diasingkan ke Sumatera, yaitu surat perjanjian tanda menyerah pimpinan Aceh. Nah, selama perang Aceh, Van Houts telah menciptakan surat pendek atau Korte Verklaring. Nah, isinya ini tentang penyerahan yang harus ditandatangani oleh para pemimpin Aceh yang telah tertangkap dan menyerah, di mana isi dari surat pendek tersebut yaitu berisikan Raja Sultan harus mengakui daerahnya sebagai bagian dari daerah Hindia Belanda. Raja berjanji tak akan mengadakan hubungan dengan kekuasaan di luar negeri. Kemudian berjanji akan mematuhi seluruh perintah-perintah yang ditetapkan oleh Belanda. Nah, perjanjian pendek ini menggantikan perjanjian-perjanjian terdahulu yang rumit dan panjang dengan para pemimpin setempat. Walaupun demikian, wilayah Aceh tetap tak bisa dikuasai Belanda seluruhnya, dikarenakan pada saat itu tetap saja terjadi perlawanan terhadap Belanda meskipun dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat. Nah, hal ini berlanjut sampai Belanda pergi dari Nusantara dan diganti kedatangan penjajahan baru yakni Jepang. Nah, kemudian pembahasan berikutnya yaitu mengenai akhir perlawanan perang Aceh. Pada akhir perlawanan perang Aceh ini, Aceh ini masih memiliki benteng yang tak terkalahkan, yaitu benteng Batiye. Nah, ketika itu benteng ini diserang Belanda, pejuang Aceh tetap mempertahankan benteng ini dengan semangat yang luar biasa. Nah, di sini terjadi pertempuran sengit. Akhirnya benteng ini dapat dikuasai Belanda pada tahun 1899. Dengan jatuhnya benteng di situasi perang semakin menurun. Nah, kedudukan Sultan sudah sangat terjepit. Akibatnya kepungan-kepungan Belanda pada tahun 1903, maka menyerahlah Sultan Sikli dan Panglima Polim Bilo Saumawe. Nah, para pemimpin tinggi Aceh yang telah menyerah itu diharuskan menandatangani Pelakat Aceh, yang kemudian pelakat itu dikenal dengan nama Pelakat Pendek atau Korte Verklaring, yang isinya yang pertama, kedaulatan Belanda harus diakui, dan yang kedua, tak akan mengadakan hubungan dengan luar negeri. Kemudian yang ketiga, Aceh harus patuh akan perintah-perintah Belanda. Nah, walaupun plakat ini isinya pendek, tetapi mengandung makna yang dalam, yaitu penyerahan total kepada Belanda. Nah, kemudian menyerah secara de facto pada tahun 1904 secara umum dianggaplah perang Aceh telah selesai. Nama Van Houts semakin menanjak karena sukses ini. Nah, dan kemudian dia pun diangkat menjadi gubernur Hindia Belanda, dan Van Dalen diangkat sebagai gubernur Aceh pada tahun 1904. Begitu sebenarnya perlawanan rakyat Aceh ini masih terus berjalan sampai Jepang tiba di Indonesia. Kadang perlawanan ini bersifat kelompok, kadang juga bersifat individual. Sasarannya tetap penjajah kafir. Nah, sekian penjelasan dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Baiklah, mungkin itu saja video singkat yang bisa saya jelaskan. Semoga untuk video ini bisa bermanfaat bagi penonton dan bagi kita semua. Bagi saya bisa menambah wawasan juga. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.